Story diawali dengan seorang ibu yang sedang memeluk keempat anaknya. Ternyata, si ibu sudah tidak kuat dengan kelakuan ayah mereka yang selalu saja bermain wanita, minum minuman harum, dan hal buruk lainnya. Si ibu berencana pergi dari desa tersebut dan tidak akan pernah kembali. Si ayah yang diketahui bernama Ambet, ia tampak biasa saja dan malah menyuruh si ibu agar segera pergi. Namun, di sini Ambet akan membawa anak pertama dan kedua mereka, karena bagaimanapun Ambet masih peduli kepada anak-anaknya. Semenjak dari situlah Ambet berpisah dengan si ibu dan mereka tidak pernah ingin bertemu lagi. Suatu hari, anak pertama Ambet yang bernama Bong sedang dimarahi oleh Ambet karena Bong telah gagal memasak nasi. Ambet sangat kesal karena seharian ia bekerja, tapi saat pulang ke rumah dan ingin makan nasinya, malah gosong. Bong yang terus dimarahi, ia pun hanya bisa meminta maaf dengan mengatakan kalau ia memang belum lihai dalam memasak. Setelah berpikir sejenak, Ambet pun seketika sadar kalau anak pertamanya ini masih SMP dan wajar kalau dia belum bisa memasak. Kemudian Ambet balik meminta maaf kepada Bong dan ia berjanji akan mencari ibu baru untuk mereka. 1 tahun berlalu, tampak Bong yang tengah bermain bersama adik serta teman-temannya. Di sini, Bong sangat bersikap dewasa ketimbang teman-temannya yang lain. Bahkan, Bong rela membagi ikan yang telah mereka tangkap untuk dibagi rata. Mungkin kedewasaan Bong ini terbentuk karena Bong sering dipercaya oleh sang ayah untuk mengurus semua perkara rumah semenjak ibu kandungnya pergi. Selang beberapa saat, datanglah Ambet menghampiri mereka dan ternyata Ambet datang dengan membawa istri baru. Ambet langsung mengenalkan kepada kedua anaknya kalau istri barunya ini bernama Michaela. Mulai dari sekarang, Bong dan adiknya tidak akan kerepotan lagi mengurus rumah karena Michaela pasti akan selalu membantu. Suatu hari terlihat Bong yang sedang berada di dapur untuk menemani Michaela memasak. Ia berterima kasih kepada Michaela karena semenjak adanya Michaela, perkara rumah jadi lebih terurus. Michaela yang baik hati, ia pun dengan lembut mengatakan kalau semua ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Lalu, Michaela meminta Bong agar dia tidak lupa belajar yang rajin supaya kelak nanti dewasa Bong bisa menjadi orang yang sukses. Bong pun mengiyakannya, tapi bersamaan dengan itu, tangan Bong malah terkena pisau. Dengan cepat Michaela membantu Bong serta membersihkan lukanya. Hindi, nililinis ko lang. Malam harinya, Bong tidak bisa tidur karena mendengar Ambet dan Michaela yang terus saja berbincang. Padahal waktu sudah larut malam. Bong yang kebetulan tidak bisa tidur, ia pun berpura-pura mengambil minum ke dapur dan sempat dipergoki oleh Ambet serta Michaela. Ambet bertanya, kenapa Bong belum tidur? Bong menjawab, kalau dirinya hanya sedang kehausan dan ingin mengambil minum. Di hari berikutnya, Ambet menyuruh Bong dan adiknya yang bernama Epoy agar mengambil air untuk mandi Michaela. Ketika Bong dan Epoy mengambil air, di sini Epoy mengatakan jika dirinya tidak mau mengambil air untuk Michaela. Rupanya, Epoy merasa kalau semenjak ayahnya menikah lagi, si ayah hanya peduli kepada Michaela saja. Sedangkan Bong yang mendengar hal itu, ia pun menjelaskan kalau Epoy tidak akan pernah memakan masakan yang enak apabila Michaela tidak ada di rumah. Seharusnya Epoy bersyukur karena sekarang pekerjaan rumah mereka sudah dihandle oleh Michaela. Setelah itu, Bong membawakan air kepada Michaela dengan seorang diri. Michaela berterima kasih karena Bong selalu membantunya dalam hal apapun. Lalu Michaela kembali meminta tolong agar Bong mau menggosokkan daki yang ada di punggung Michaela. Suatu pagi diadakanlah sunatan massal di kampung nelayan. Terlihat para bocil yang mengikuti acara sunatan itu termasuk Bong. Bong sebenarnya sedikit malu karena ia sudah mau masuk SMA tapi baru disunat. Ketika di rumah, Michaela sudah memasak makanan spesial untuk Bong, Epoy, dan Ambet. Menurut Michaela, makanan yang ia masak dapat menyembuhkan luka sunat dengan cepat. Ambet menyuruh kedua anaknya untuk berterima kasih kepada ibu tirinya. Beberapa tahun kemudian, Bong kini sudah mulai dewasa dan ia pun sudah beranjak SMA. Kala itu, Bong tidak bisa tidur hingga ia memutuskan mencari angin di luar. Tak sengaja, Bong melihat Michaela yang tengah menangis sambil melamun seorang diri. Alhasil, Bong pun menghampirinya lalu bertanya kenapa Michaela menangis. Michaela menjelaskan kalau besok malam Ambet akan pergi ke kota dalam waktu yang lama. Untuk itu, Michaela merasa ia pasti akan kesepian selama ditinggal Ambet. Di sini, Bong mencoba menenangkan Michaela karena ia dan Epoy pasti akan selalu menemani Michaela. Esok malamnya, Ambet pun berpamitan kepada keluarga untuk segera pergi. Ternyata, Ambet akan berdagang ikan di kota dalam waktu yang cukup lama. Ambet tidak lupa meminta Bong dan Epoy agar selalu menjaga Michaela selama dirinya pergi. Pagi harinya ketika Bong sedang mandi untuk berangkat ke sekolah, Michaela mengatakan kalau Bong harus menjadi orang yang rajin agar dia bisa menjadi sukses.
Namun ketika Michaela menatap Bong, Michaela sangat merasa kagum karena Bong begitu tampan, ditambah Bong juga sudah sangat bersikap dewasa yang membuat hatinya tiba-tiba cenat-cenut. Saat malam tiba, Bong tidak bisa tidur karena ia terus memikirkan sesuatu. Tak lama, Bong dihampiri oleh Michaela yang membuat Bong sedikit kaget. Ternyata Michaela merasa takut jika harus tidur sendiri, dan oleh karena itu Michaela memohon supaya ia bisa tidur di sini. Bong yang merasa tidak enak untuk menolak, dengan terpaksa Bong pun mengiyakannya. Di hari Minggu, Bong mencoba membantu Michaela dalam menjemur ikan. Di sini Michaela bertanya, apakah Bong sudah mempunyai pacar di sekolah? Bong menjawab belum, karena ia lebih suka membantu pekerjaan rumah bersama Michaela daripada pacaran. Michaela pun nampak senang dan menyuruh Bong untuk tidak pacaran dulu sebelum Bong lulus sekolah. Lalu saat mereka berdekatan, tak sengaja kepala mereka malah terjedut. Dari sinilah Michaela merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Terlebih, Bong merupakan satu-satunya orang yang selalu menemani Michaela. Sore harinya Michaela dan Bong pergi ke pasar untuk menjual ikan-ikan yang sebelumnya mereka jemur. Di sini, si pedagang sempat ganjen kepada Michaela dengan memegang tangannya. Namun dengan cepat, Bong berusaha melepaskan tangan Michaela dari si pedagang tersebut. Di waktu yang sama, ada beberapa ibu-ibu yang terang-terangan menyindir Michaela. Menurut mereka, Michaela adalah wanita yang tidak baik, tapi kenapa Ambed malah menikahinya? Michaela yang tidak terima, ia langsung melabrak ibu-ibu itu hingga terjadilah perselisihan. Beruntung Bong dengan segera memisahkan mereka dan mengajak Michaela pulang. Sesudah di rumah, Bong tidak bisa tidur karena ia terus memikirkan sesuatu yang rupanya yang selama ini Bong selalu pikirkan adalah Michaela. Artinya, Bong sudah mempunyai rasa kepada Michaela, walaupun ia juga ingin segera menghentikan perasaan tersebut. Di sisi lain, terlihat Michaela yang merasa kesepian dan mungkin dikarenakan Ambed tak kunjung pulang. Setelah itu, Bong pergi ke ruangan tamu, hingga tak sengaja ia berpapasan dengan Michaela. Di sini, Michaela memohon agar Bong mau menemaninya di kamar. Bong yang merasa tidak enak, ia pun langsung menolak ajakan tersebut. Lalu, Michaela dengan berani mengungkapkan kalau sebenarnya ia mencintai Bong. Waktu mendengar semua itu, walaupun Bong juga memiliki perasaan yang sama, tapi ia lebih memilih pergi. Tanpa disangka, Bong malah kembali menemani Michaela lalu terjadi itulah. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Bong yang baru pulang dari sekolah dan langsung memetik mangga. Tapi selang beberapa saat, Bong harus terjatuh hingga teman-temannya segera menolong. Beruntung Bong baik-baik saja dan ia pun bergegas pulang. Dengan perasaan gembira, Bong membawakan mangga untuk Michaela, tapi di sini Bong dibuat kaget karena di situ sudah ada Ambed. Ambed yang tidak sedikit pun merasa curiga dengan cepat menyuruh Bong agar makan bersama. Kemudian, Ambed mengatakan jika dirinya sangat berterima kasih kepada Bong dan Epoi karena sudah mau menjaga Michaela. Adegan berpindah ke warung remang-remang yang ada di desa sebelah. Ternyata, kala itu Ambed mengajak Bong untuk bersenang-senang karena Bong sebentar lagi akan lulus SMA. Di sini Ambed minum banyak sambil ditemani beberapa para wanita. Kemudian, salah satu dari mereka mengajak Bong agar bermain dengannya karena Bong begitu sangat tampan. Anehnya Bong malah membayangkan kalau yang ada di hadapannya itu adalah Michaela. Bong sempat akan mengiyakan ajakan tersebut sebelum Bong menyadari kalau wanita itu bukanlah Michaela. Kemudian, mereka pun pulang ke rumah sambil menggendong Ambed yang sedang mabuk parah. Saat Ambed sudah tertidur di kursi, Bong memegang wajah Michaela yang membuat Michaela semakin gemetar. Sige lang, Bu. Di minggu berikutnya saat Ambed sudah pergi ke kota, Bong diam-diam menghampiri Michaela. Kala itu, Michaela tengah menjemur pakaian sambil memegangi pundaknya yang pegal. Di sini, Bong pun bertanya, apakah Michaela sedang sakit? Michaela menjawab kalau tadi pagi ia sempat muntah-muntah dan mungkin Michaela sedang masuk angin. Lalu Michaela meminta tolong kepada Bong agar Bong mau memijitinya. Bong yang tidak bisa menolak, ia pun dengan terpaksa menuruti perintah Michaela. Namun tentu saja setelah dipijat, mereka berdua pun kembali itulah. 3 hari kemudian, Bong tampak sedang makan bersama Epoi, sementara Ambed ayah mereka tengah menyemir rambut. Walaupun di situ ada Ambed, ternyata Bong dan Michaela masih sempat-sempatnya saling mencuri pandang. Selang beberapa saat, Bong tiba-tiba teringat dengan kejadian masa lalu. Kita akhirnya diberitahu kalau selama ini sebenarnya Bong masih menyimpan dendam kepada Ambed. Hal tersebut diakibatkan karena Ambed telah tega menyakiti ibu kandung Bong sampai-sampai ia pergi bersama kedua adiknya. Suatu hari, Bong yang sudah lulus sekolah, ia memutuskan untuk bekerja di kota bersama Ambed. Di sini mereka sempat melarang Bong pergi dan menceritakan tentang apa yang sudah mereka lakukan. Namun secara diam-diam, hal itu rupanya didengar oleh Epoi hingga Epoi mengetahui rahasia mereka. Lalu, Bong yang sudah bulat dengan keputusannya,
ia pun tetap memilih pergi ke kota bersama dengan Ambed. Singkat cerita, Bong sudah kembali dari kota dan terlihat ia sedang bersama seorang gadis yang merupakan pacarnya. Diberitahu kini mengontrak di desa sebelah karena ia sudah tidak mau satu rumah dengan Michaela. Selang beberapa saat, Michaela datang menghampiri Bong. Michaela langsung bertanya siapa gadis ini dan kenapa mereka berdua dikontrakan. Di sini Bong menjelaskan kalau gadis tersebut merupakan pacarnya. Setelah pacarnya pergi, Michaela memohon kepada Bong agar Bong tinggal lagi bersamanya dan tidak usah mengontrak. Bong dengan tegas mengatakan jika ia sudah malu dengan dirinya sendiri karena sering gituan bersama Michaela. Kemudian Michaela menjelaskan tentang dirinya yang ternyata sedang mengandung anak Bong. Sontak Bong menjadi kaget serta bingung harus berbuat apa. Di hari selanjutnya Bong pun pulang ke rumah milik ayah dan bertemu dengan Michaela. Bong bertanya di mana si ayah dan adiknya sekarang. Michaela mengatakan kalau mereka sedang pergi ke rumah neneknya dan akan menginap 3 hari di sana. Kemudian Bong dan Michaela membahas tentang jabang bayi mereka, tapi Bong juga ingin memastikan kalau itu benar-benar anaknya. Michaela langsung menjelaskan secara lengkap yang membuat Bong akhirnya percaya. Lalu, Bong nekat mengajak Michaela pergi pada besok pagi untuk membesarkan jabang bayi tersebut. Michaela setuju dengan ajakan itu hingga mereka berdua pun berpelukan. Adegan berpindah ke rumah nenek Bong yang berada di desa yang cukup jauh. Di sini, si nenek memberi nasihat kepada Ambed kalau Bong dan Epoy sudah dewasa dan jangan biarkan mereka satu rumah dengan Michaela. Namun, bersama dengan itu Epoy menceritakan kepada Ambed ayahnya tentang rahasia yang pernah ia dengar. Tentu saja rahasia tersebut adalah rahasia tentang Bong dan Michaela yang sering gituan. Sontak Ambed sangat murka hingga ia langsung memutuskan pulang ke rumah. Malam harinya, Ambed tiba di rumah dan ia segera mengeluarkan pistol lalu mengintip di balik jendela. Di sini Ambed dibuat tambah murka karena Michaela ternyata sedang gituan dengan Bong. Ambed yang tidak cukup tega untuk menghabisi mereka berdua. Pada akhirnya ia hanya menembak pistolnya ke atas. Keesokan harinya Bong pamit pergi sambil terus meminta maaf kepada Ambed. Ambed mengatakan jika ia sudah tidak mau lagi menganggap Bong sebagai anak. Untuk itu Bong dipersilahkan pergi dari desa nelayan dan jangan pernah lagi menemuinya. Bukan babalik. 15 tahun kemudian Bong kembali ke desa nelayan dan diketahui ia sekarang sudah menjadi polisi. Tak lama, datanglah Epoy sang adik yang langsung menyambut Bong. Ternyata Bong datang ke desa nelayan karena ayahnya yang terus meminta. Singkatnya Bong bertemu dengan ayahnya yaitu Ambed, lalu Bong segera meminta maaf atas apa yang dulu ia perbuat. Ambed mengatakan jika ia sudah lama memaafkan Bong. Bahkan Ambed juga sadar kalau Bong melakukan semua itu karena Bong membenci Ambed atas apa yang ia lakukan kepada ibu kandung Bong waktu di awal film tadi. Pada akhirnya, mereka berdua pun sepakat untuk saling memaafkan serta melupakan masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Ambed pun meninggal dan terlihat Bong yang sedang berbincang dengan Michaela. Michaela dan Bong saling meminta maaf atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Selang beberapa saat datanglah seorang anak menghampiri mereka. Bong iseng bertanya kepada anak tersebut tentang siapa namanya. Anak itu menjawab kalau namanya adalah Bong dan nama Bong diberikan langsung oleh Ambed. Diketahui kalau anak itu adalah anak kandung Bong yang ia bikin bersama Michaela di waktu dulu. Rupanya, Ambed juga sudah tahu kalau itu adalah anak Bong hingga si anak ia beri nama yang sama dengan ayahnya yaitu Bong, lalu tamat. Oke, seperti itulah storynya dan bagaimana menurut kalian dengan film itu? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.